Halo semuanya, kembali lagi bertemu di channel Inixindo Bandung, Continuous Learning, Keep Up to Date. Bagi Anda semua yang sudah melihat beberapa postingan kita di Instagram Inixindo Bandung, mungkin sudah akan mengetahui tentang apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, tepat sekali, di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai transformasi digital dan juga digital mastery. Apa itu transformasi digital dan apa itu digital mastery yang berhubungan dengan transformasi digital akan sama-sama kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, nggak ada salahnya untuk Anda semua untuk klik tombol subscribe, like video ini, kirim komen, dan share video ini apabila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda semua. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai apa sih digital transformation, atau mungkin banyak orang yang menyebut sebagai transformasi digital. Secara harfiah, transformasi digital atau digital transformation dikatakan sebagai penggunaan dari teknologi digital yang dapat mengimprove performa dari sebuah organisasi secara radikal. Kata kuncinya adalah bagaimana caranya supaya penggunaan teknologi digital tersebut dapat mengimprove performa sebuah organisasi secara radikal. Jadi bukan hanya menggunakan teknologi saja ya. Nah, kita mungkin sudah bisa melihat beberapa contoh dari organisasi-organisasi yang sudah menggunakan konsep teknologi digital dalam keseharian organisasinya. Sebagai contoh, ada perusahaan transformasi, ada perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia yang bahkan sama sekali tidak memiliki armada. Namun, mereka merupakan perusahaan yang berbasis teknologi. Dan beberapa contoh organisasi lain yang memang memiliki basis teknologi yang kuat untuk mendukung organisasinya. Jika kita lihat, apa sih driver atau tuntutan utama kenapa sebuah organisasi perlu untuk bertransformasi menjadi organisasi yang menggunakan konsep teknologi digital? Hal pertama yang menjadi driver adalah karena jika kita lihat, teknologi merupakan salah satu unsur utama atau salah satu bidang utama yang perkembangannya paling pesat di dunia ini. Memang untuk masa saat ini, healthcare atau kesehatan memang merupakan salah satu bidang yang bertumbuh sangat pesat juga. Tapi tetap, teknologi merupakan bidang yang tumbuh paling pesat untuk saat ini. Hal selanjutnya yang menjadi driver adalah sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai digital disrupsi atau disrupsi digital. Kita sudah lihat beberapa contoh organisasi yang tidak bisa bersaing dengan saingan-saingannya karena tidak menggunakan teknologi digital yang terkini di dalam organisasinya. Kita mungkin bisa lihat bahwa buku-buku konvensional saat ini sudah digantikan dengan buku yang sifatnya elektronik atau e-book. Hal tersebut pasti berpengaruh terhadap organisasi yang core bisnis utamanya adalah di penjualan buku dan lain-lainnya lagi. Maka harus ada adaptasi dari sebuah organisasi berhubungan dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Nah, melihat dari itu semua, melihat dari tuntutan dan juga driver itu semua, maka sebuah organisasi perlu untuk memiliki strategi untuk menghadapi dunia digital saat ini. Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk menghadapi dunia digital saat ini biasanya disebut dengan konsep digital mastery. Intinya adalah bagaimana caranya supaya organisasi kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan organisasinya, bukan malah sebaliknya, malah dimanfaatkan oleh teknologi untuk kepentingan organisasinya. Nah, jika kita lihat poin dari digital mastery, maka akan ada dua komponen utama yang mendukung sebuah organisasi dapat memanfaatkan teknologi digital dan dapat menguasai teknologi digital dalam organisasinya.
Poin pertama biasanya disebut sebagai digital capability atau kapabilitas sebuah organisasi untuk dapat menggunakan teknologi digital. Poin kedua atau komponen kedua biasanya disebut sebagai leadership capability atau bagaimana caranya supaya organisasi tersebut bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut untuk organisasinya. Jika kita lihat komponen yang pertama, yaitu digital capability, maka teknologi digital dapat digunakan oleh sebuah organisasi sebagai contoh untuk menghadirkan customer experience secara digital untuk customer organisasi tersebut, atau juga dapat menciptakan digital business operation process yang baru dengan berbasis teknologi digital, bahkan mungkin dapat mengubah bisnis modelnya menjadi bisnis model yang berbasis digital sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dan juga tentunya servis yang lebih baik dengan bantuan teknologi digital untuk para customer dan juga untuk organisasinya sendiri. Komponen kedua dari digital mastery adalah leadership capability. Di dalam leadership capability, sebuah organisasi perlu untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan value untuk organisasinya, bukan hanya sekedar menggunakan teknologi digital di keseharian organisasinya. Maka diperlukan adanya tata kelola yang baik terhadap teknologi yang akan digunakan. Perlu adanya visi yang baik terhadap penggunaan teknologi digital di organisasi tersebut. Perlu juga adanya engagement atau kesesuaian dan juga engagement antara organisasi dengan user dan juga dengan para pegawai atau pekerja di organisasi tersebut. Apabila dua komponen ini kita buat menjadi sebuah diagram Cartesius, di mana digital capability kita buat sebagai sumbu Y-nya atau sumbu Y-nya, dan kemudian leadership capability kita buat sebagai sumbu X-nya, maka dari hasil pertemuan diagram Cartesius tersebut akan menghasilkan 4 kuadran yang menggambarkan sejauh mana organisasi kita dapat memanfaatkan teknologi dan sejauh mana penggunaan teknologi bisa menghasilkan sesuatu untuk organisasi kita. Keempat kuadran tersebut bisa kita lihat dalam gambar yang nanti akan disertakan dalam video ini. Kuadran yang pertama merupakan digital master. Digital master merupakan perpaduan dari digital capability yang baik dalam artian menggunakan teknologi yang baik, ditunjang juga dengan leadership capability yang baik di dalam sebuah organisasi. Setelah itu ada konservatif, di mana mungkin penggunaan teknologi di organisasi tersebut belum terlalu signifikan, tapi organisasi tersebut sudah memiliki leadership capability yang baik. Kuadran ketiga masuk dalam kelompok fashionista. Organisasi yang ada di dalam kuadran tersebut mungkin sudah memiliki teknologi yang baik untuk diimplementasikan di dalam organisasinya, tapi masih perlu melakukan beberapa hal untuk memastikan bahwa leadership capability-nya juga bisa lebih baik lagi. Kuadran yang keempat adalah beginner, di mana beginner merupakan perpaduan dari digital capability yang masih mungkin perlu dikembangkan kembali dan juga leadership capability yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Nah, menurut Anda sudah sampai di mana nih organisasi Anda masing-masing? Apakah sudah sampai di digital master? Sudah sampai di konservatif? Sudah sampai di fashionista? Atau masih di beginner ya? Kita masih punya waktu untuk melakukan transformasi digital di organisasi kita. Kita masih punya waktu untuk
melaksanakan konsep digital mastery supaya bisa lebih menguasai teknologi untuk menunjang transformasi digitalnya, sehingga kita tahu kira-kira apa yang harus organisasi kita lakukan supaya bisa menjadi organisasi yang menggunakan teknologi digital yang baik dan bisa bertransformasi menjadi organisasi dengan penggunaan teknologi digital yang baik. Sampai di sini mungkin sharing kita untuk sesi kali ini. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di YouTube channel Indixindo Bandung. Continuous learning, keep up to date.